Assalamualaikum Mbak Indah, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nila. Malam Mbak Indah, gimana kabarnya Mbak Indah? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Mbak Indah rencananya akan melakukan coaching Mbak Indah ya? Ya. Sebelum Mbak Indah melakukan coaching, karena saya di sini sebagai pengamat mengobservasi Mbak Indah, ada yang pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu tentang rubrik yang mana di sana tertera tentang penilaian kompetensi yang harus dikuasai oleh coach. Apakah Mbak Indah sudah mengetahuinya? Insya Allah sudah Ibu. Sesuai dengan yang nanti kita sepakati, mungkin untuk rubrik penilaian kita kembali kepada penyesuaian 3 kompetensi coaching yang sudah ada Ibu. Baik. Ya, benar sekali Mbak Indah. Yang kedua, ada yang saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Mbak Indah kembangkan? Kompetensi-kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya tentang kompetensi coaching, yaitu tentang tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua tentang cara mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu Nila. Seperti itu. Baik, ya, ada 3 tadi Mbak Indah ya, tentang present, mendengarkan aktif, dan keterampilan memberikan pertanyaan berbobot. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Mbak Indah kembangkan? Kompetensi coaching secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu saya ingin fokus di mendengarkan secara aktif Ibu. Mendengarkan secara aktif Mbak Indah ya. Baik, dan yang terakhir yang saya tanyakan, indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Mbak Indah capai. Kira-kira apa indikatornya Mbak Indah? Oke, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah mengembangkan kompetensi coaching mengenai kemampuan mendengarkan aktif saya. Tujuannya adalah agar kompetensi yang saya ingin kembangkan tadi itu mampu memunculkan gagasan, ide, ataupun potensi yang ada dari coaching yang akan saya lakukan terhadap coaching saya nanti, Ibu. Baik sekali Mbak Indah. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Mbak Indah capai yaitu kemampuan mendengarkan aktif. Mbak Indah, nanti kita melakukan coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Mbak Indah sudah memahami kan? Ada 4. Apa saja Mbak Indah? Insya Allah Bu. Untuk Tirta itu. Mbak Indah ya. Iya, Mbak Indah silakan melaksanakan proses coachingnya, mudah-mudahan berjalan lancar. Dan saya akan terus mengamati dan mengobservasi sesudah Mbak Indah melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu Nila. Sama-sama. Selamat malam Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu Indah. Bagaimana kabarnya Pak Riza malam ini? Alhamdulillah saat ini kabarnya baik-baik saja. Bagaimana keadaan keluarga Pak Riza malam ini? Alhamdulillah juga baik Bu. Alhamdulillah. Oke. Pada pertemuan malam hari ini saya mengucapkan terima kasih Pak Riza sudah bersedia hadir di ruang sesi Jimit kita. Saya ingin tahu sebenarnya sesuai dengan perjanjian yang kita jadwalkan, Bapak akan menceritakan sesuatu yang ingin Bapak sampaikan pada sesi coaching kita hari ini. Kalau boleh disampaikan Bapak, apa yang ingin Bapak ingin selesaikan pada malam ini? Baik Ibu, sebenarnya bukan ini ya, mungkin ada sedikit keresahan saja sih sebenarnya. Disebut masalah ya sebenarnya nggak berat-berat banget sih sebenarnya. Jadi gini Bu Indah, saya kan mengajar di kelas 6. Ya. Kemudian sebagai guru kelas saya juga harus mengampu beberapa bidang studi yang berbeda. Terus terang saya punya kelemahan tuh di seni budaya, terutama di seni tari. Kemudian setelah saya menelaah materi-materi yang harus saya sampaikan kepada siswa-siswi saya,
ternyata di tema 2 itu banyak sekali materi-materi tentang seni tari. Saya terus terang saya merasa kurang kompeten untuk melaksanakan itu di dalam kelas. Jadi mungkin itu yang membuat mungkin saya merasa kurang pede, kemudian ada perasaan ini juga, perasaan bersalah lah kepada anak-anak. Karena saya merasa saya nggak kompeten sama sekali di bidang itu. Seperti Oke. itu, Bu Indah. Oke, berarti Bapak merasa bahwa ada satu mata pelajaran karena Bapak mengampu kelas 6 SD. Nah, Bapak mengampu banyak sekali mata pelajaran. Nah, ternyata Bapak menemukan satu kelemahan diri di mana ternyata untuk mapel seni budaya itu mungkin yang sifatnya tari, mungkin karena Bapak laki-laki mungkin merasa seperti bagaimana gitu Pak ya. Nah, jadi seni budaya ini menjadi momok begitu ya untuk Bapak sampaikan, dan juga ada rasa bersalah jika ini sampai tidak disampaikan dengan maksimal kepada siswa. Seperti itu ya Pak ya. Iya Bunda, saya sebenarnya menyukai seni budaya. Saya Mm-mm, suka kalau di bagian-bagian atau di part-part yang ada hubungannya dengan musik, mm-mm. kemudian not angka, not balok, dan yang berhubungan dengan seni rupa. Saya terus terang sangat menyukai itu. Tapi untuk yang berhubungan dengan seni tari mungkin saya agak kesulitan karena saya Oke. memang tidak sama sekali tidak memiliki basic dengan itu, dan memang saya tidak berminat, tetapi saya mempunyai kewajiban kan untuk memberikan materi itu kepada siswa-siswi saya. Itu yang mungkin menjadi perasaan bersalah dari diri saya kepada siswi saya, dan uh, kepinginnya dihindari gitu Bu Indah. Oke. Seandainya bisa dihindari, dilewatkan saja yang bagian-bagian itu. Tapi kan nggak mungkin ya. Oke. Harus mau tidak mau kan harus kita jalani. Oke. Seperti itu Winda. Berarti pada pelajaran seni budaya bukan Bapak tidak suka, tapi hanya pada seni tari saja. Kalau untuk musik dan seni-seni yang Betul. lain, Pak Awang Riza ini cukup menyukai untuk hal-hal seni seperti itu. Ya, hanya saja untuk It's yang okay Bu Indah. spesifikasi tari saja Pak ya. Hanya di spesifikasi tari Betul, saja. betul. Dan kebetulan tadi Bapak sempat bilang bahwa pada tema kedua nanti itu ada materi yang seninya tari gitu. Ditemukanlah seni tari di sana, dan itu merupakan satu kelemahan bidang studi yang atau sub materi yang kayak Bapak agak sulit untuk sampaikan seperti itu Pak ya. Betul Winda. Oke. Ada lagi nggak Pak selain materi seni budaya? Apakah hanya di seni budaya saja yang bagian tari itu saja yang menjadi permasalahan? Saya pikir hanya di situ Winda. Oke. Rasa bersalah sih sebenarnya. Rasa bersalah yang gimana ya? Sepertinya kok saya berkhianat terhadap anak-anak. Mungkin itu yang saya rasakan mungkin. Oke, berarti sesi coaching kita hari ini itu adalah bagaimana caranya kita menemukan solusi untuk permasalahan penyampaian materi seni budaya terkait bidang atau sub materi tari, Bapak ya. Oke. Betul sekali. Itu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Indah selaku coach. Oke, kita nggak akan kemana-mana, kita akan ke tema itu saja Pak ya, tentang tema tari. Nah, saya mau tahu dulu kekuatan atau kemampuan Bapak mengajar seni tari. Kalau misalkan 1 itu paling lemah, 10 paling kuat, Bapak ada di skala berapa dalam menyampaikan atau mengajarkan pelajaran seni tari ya? Saya pikir sangat kurang ya. Mungkin ada di posisi 3 Oke. untuk saat ini. Untuk saat ini untuk seni tari Bapak merasa bahwa skalanya 3 dari 10 Pak ya. Oke. Betul. Kita masuk ke apa permasalahan? Kenapa Bapak merasa bahwa saya tidak mampu nih mengajarkan seni tari itu apa Pak? Boleh diceritakan? Ya, saya kepinginnya bisa sih Mena, tapi saya memang merasa nggak kompeten di situ. Saya merasa memang itu bukan ranah saya sebagai padahal seharusnya itu adalah tugas saya sebagai seorang guru untuk menguasai berbagai bidang, dan itu harus saya sampaikan, tapi memang saya kesulitan sekali di segi itu. Oke. Berarti permasalahannya adalah memang kita tidak bisa menguasai seluruh materi pelajaran gitu ya. Ada sesuatu yang lemah. Seni budaya mungkin Bapak Riza itu mampu untuk dalam seni tari, seni yang lain, seni musik dan lain-lain.
Tapi kalau sudah betul betul. berbasis tari, ternyata Pak Awang ini merasa kelemah sekali di bidang seni tari, karena memang kalau kita akui bahwa seni tari itu kan memang basicnya adalah tubuh ya, menggerakkan keseluruhan Betul. tubuh gitu ya. Nah, mungkin itu menjadi, ya apakah benar itu menjadi suatu permasalahan buat Bapak untuk menyampaikan ke anak-anak gitu Pak ya? Betul betul. Nah, apakah Bapak sebelumnya pernah ikut sanggar tari dulu sebelumnya? Nggak pernah, Bu. Oh, tidak pernah. Nggak pernah. Apakah di sekitar Bapak, di sekitar lingkungan Bapak itu ada sanggar tari? Tidak ada. Oh, nggak ada ya Pak ya. Nah, apakah di sekolah Tidak itu ada. ada ekskul tari Bapak? Ekskul tari sepertinya ada sih. Oh, ada. Berarti ada pengajarnya Pak? Ada. Oh, ada pengajarnya. Kalau Bapak merasa tadi sepertinya Bapak tidak mampu untuk mengajar atau mengampu materi yang subnya seni tari, Bapak ada kepikiran untuk mencari mencari solusi dari permasalahan itu? Apa Bapak pernah kepikiran sepintas seperti itu sebelumnya? Ya, sebenarnya sempat beberapa kali itu terpikir saya ingin sebenarnya memanfaatkan rekan sejawat, karena saya melihat ada beberapa rekan sejawat saya itu sebenarnya memiliki kompetensi untuk melakukan itu, atau untuk melatih maupun memberikan materi tentang seni tari. Saya melihat itu dari beberapa rekan sejawat saya, dan saya sebenarnya ada terpikir untuk mengajak mereka untuk pada saat jam seni budaya yang berhubungan dengan seni tari, saya ingin meminta bantuan mereka untuk menjadi instruktur di kelas saya. Oke. Pemikiran saya ke arah situ sebenarnya. Oke, berarti di sini Bapak berpikir bahwa bagaimana kalau Bapak melakukan kolaborasi gitu Pak ya, dengan rekan Betul. sejawat ya. Oke. Nah, ini beliau sebagai guru yang mau diajak bekerja sama ini atau berkolaborasi, beliau mengampu sebagai wali kelas atau guru kelas juga, atau hanya guru mata pelajaran saja Pak? Guru kelas, karena untuk sekolah dasar kan kecuali mata pelajaran pendidikan agama Islam dan olahraga, seluruhnya selain itu guru kelas. Oke, berarti ini guru kelas Pak ya. Nah, Betul. perkiraan Bapak nih, strategi yang akan Bapak lakukan ke depan, ini sudah dapat yang tadi Bapak akan berkolaborasi dengan guru tersebut. Nah, apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak sudah, sebelumnya ini saya mau tanya ya, apakah Bapak sudah pernah mendekati guru tersebut? Saya secara langsung belum pernah sih, hanya baru sebatas rencana. Tapi kalau memang itu bisa dilakukan, itu saya pikir saya akan mencoba untuk mendekati guru tersebut, menanyakan kesediaan beliau untuk membantu saya. Oke, berarti langkah-langkah yang akan Bapak lakukan kalau boleh diceritakan step by stepnya seperti apa ya Pak? Kira-kira kalau ini mau dijalankan, apalagi kan mengingat tema 2 udah mendekat Pak ya gitu. Silahkan Pak. Betul. Saya pikir secepatnya ini merencanakan untuk berbicara dengan rekan sejawat saya yang saya anggap kompeten lah. Kemudian meminta bantuan, tentunya kami akan mempertimbangkan juga waktu dia, di mana waktu dia yang memang bisa, kapan itu harus kami pertimbangkan juga. Jadi supaya tidak mengganggu tugas-tugas dia juga di kelas dia. Jadi saya pikir harus diperhitungkan juga nanti. Tapi saya berencana sebenarnya untuk dalam waktu dekat ini untuk meminta berbicara, meminta bantuan dari rekan sejawat saya. Ada beberapa sih yang saya anggap mampu untuk membantu saya. Oke, untuk melakukan kolaborasi ini Bapak kemungkinan besar akan melakukan berapa orang dalam tim seni tari ini Pak? Tadi kan Bapak bilang Saya ada pikir beberapa. hanya satu orang. Satu orang aja ya. Berarti Bapak akan memilih Ya, satu dari beberapa rekan Bapak tadi, Pak ya. betul. Oke. Sesuai tadi langkah-langkah Bapak tadi sudah menyatakan bahwa Bapak akan mendekati guru tersebut, membicarakannya dengan guru tersebut, kemudian menyamakan waktu supaya tidak bentrok dengan jam guru tersebut dengan jam Bapak, seperti itu Pak ya. Betul. Oke.
betul. Kira-kira waktu yang akan dilakukan itu kapan ya Pak? Pembelajaran ini akan berlangsung kapan? Eksekusi Bapak mau mendekati guru itu kapan gitu? Ya, saya pikir pada saat karena besok itu rencana kami kan akan menyelenggarakan UTS. Kemudian UTS berlangsung selama 1 minggu. Setelah itu di hari Jumat setelah UTS itu ada pelajaran SBDB dan kebetulan materinya adalah seni tari. Jadi mungkin saya akan mencoba berbicara itu sebelum hari Jumat minggu depan. Seminggu sebelum hari Jumat setelah setelah UTS. Mungkin hari Kamis atau Rabu satu atau dua hari sebelum materi itu berada. Di hari Jumat itu saya akan berbicara dengan guru meminta kesediaan beliau. Seperti itu, Bu. Oke, berarti untuk pendekatan kepada gurunya itu akan dilakukan pasca PTS Pak ya? Betul, betul. Nah, dan untuk materi tari seni tari tersebut akan dilakukan setelah adanya diskusi seperti itu Pak ya. Betul. Oke, ada nggak kira-kira hambatan-hambatan yang akan terjadi kalau misalkan eh, apa aksi Bapak ini akan dilakukan atau dilaksanakan? Kira-kira ada hambatannya nggak Pak? Saya pikir enggak sih, Bu ya. Karena saya mengenal rekan-rekan sejawat saya memang rekan-rekan sejawat saya yakin dan percaya mereka juga tidak akan keberatan. Kemudian dari segi waktu juga bisa kami atur nanti apa supaya masing-masing tidak terganggu untuk kegiatan utamanya di dalam kelas. Saya pikir sejauh ini saya tidak menemukan hambatan yang bakal muncul. Oke, berarti dari rekan kerja kerjasamanya bagus ya Pak. Kemudian tidak ada gangguan ataupun hambatan-hambatan yang berarti ya Pak. Semua bisa didiskusikan dengan rekan. Oke. Betul, betul, betul sekali. Menurut Bapak, ini akan Bapak laksanakan benar-benar Bapak laksanakan atau mungkin ini akan stop sampai sini tapi tidak akan Bapak laksanakan ke depannya? Pasti akan saya laksanakan karena ini sangat penting sekali buat saya. Oke, berarti hal ini pasti akan Bapak laksanakan karena ini memang kebutuhan Bapak, keperluan Bapak, kepentingan Bapak Iya, ya. Oke. betul sekali. Siapa saja yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk tetap dengan komitmen ini Bapak akan melakukan kolaborasi ini? Siapa rekan, orang lain, keluarga atau apa saja yang bisa membantu Bapak untuk oke, tetap saya akan laksanakan ini? Eh, saya pikir anak-anak, Bu ya. Oh, Saya anak-anak. pikir anak-anak itu adalah satu hal yang pasti akan mendorong saya untuk tetap komitmen karena ini untuk kepentingan anak-anak dan saya yakin anak-anak itu akan menjadi hal yang sangat membuat saya berkomitmen untuk hal ini. Oke, jadi ini semua karena rasa cinta sayang Bapak kepada anak-anak, rasa integritas Bapak yang tinggi terhadap tanggung jawab Bapak. Jadi bagaimana caranya supaya submateri seni tari ini bisa disampaikan dengan maksimal dengan cara melakukan kolaborasi dengan guru, Pak ya. Oke, Betul sekali. tadi sudah kita laksanakan sesi coaching, Bapak. Dari sisi coaching tadi Bapak sudah menemukan sendiri solusinya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan cerita-cerita ini, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Ya, sekarang sudah lebih lega ya Bu. Sekarang sudah lebih lega. Saya yang tadinya mungkin tidak terpikirkan pada saat setelah sesi coaching ini saya seperti menemukan jawaban dari permasalahan saya sendiri. Jadi mungkin hal-hal ini yang tadinya mungkin tidak terlalu terpikirkan. Saya berusaha untuk menyelesaikan sendiri dengan kompetensi saya yang tidak ada. Ternyata saya masih bisa memberdayakan orang lain, bahkan sejawat. Dan ini saya sangat tidak memikirkan ini sebelumnya. Dan setelah sesi coaching ini terbuka pemikiran saya bahwa ternyata benar juga, ternyata teman-teman bisa dimanfaatkan tuh hal ini. Oke, Pak Riza. Terima kasih Pak Riza. Semoga setelah coaching ini permasalahan atau keresahan Bapak bisa terselesaikan, kemudian aksinya bisa langsung dilaksanakan, bisa melakukan pendekatan dengan guru, melakukan kolaborasi, menetapkan jadwal kapan pelaksanaan kolaborasi akan dilakukan ya Pak ya.
Betul, Semoga betul. nanti ke depan pertemuan berikutnya harapannya Pak Riza bisa bercerita sedikit bagaimana aksi yang sudah Bapak lakukan dengan dan berkolaborasi dengan rekan, apakah berhasil, sukses, atau ada kendala atau tidak ke depannya Pak ya. Oke. Siap, siap. Saya tunggu Bapak Riza hasil kerja sama atau kolaborasi dengan rekan sejawat Bapak. Oke, Siap, Ibu. ada lagi yang mau disampaikan Pak sebelum kita akhiri sesi hari ini? Saya pikir cukup. Oke. Terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama Bapak. Saya harap semua hasil ini adalah dari Bapak sendiri. Semoga sukses kegiatan kedepannya. Semoga anak-anak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama dalam seni tari. Kemudian guru yang Bapak ajak kerjasama, semoga kedepannya terus bisa diajak bekerjasama atau berkolaborasi. Terima kasih Amin, amin, amin. Pak Riza. Oke. Selamat malam Pak Riza. Makasih kembali, Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Indah sudah selesai melakukan coaching dengan Pak Awang Rija Faisal. Gimana Mbak Indah? Alhamdulillah berjalan dengan baik Ibu. Alhamdulillah. Jadi di sini saya ingin melakukan observasi dengan Mbak Indah, yaitu pasca Mbak Indah melakukan coaching, kita refleksi sedikit Mbak Indah ya. Ada yang ingin saya tanyakan Mbak Indah di sini, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, jadi yang menjadi indikator ketercapaian yang Mbak Indah inginkan. Oke. Kompetensi atau keterampilan yang ingin saya kembangkan atau saya inginkan itu kan mendengarkan aktif. Nah, pada saat saya melakukan coaching, saya berusaha semaksimal mungkin mendengarkan coach saya berbicara. Saya membiarkan coach saya bercerita sesuai dengan alur yang ingin dia ceritakan, bagaimana dia mempunyai masalah, bagaimana dia ternyata punya solusi-solusi alternatif, kemudian akhirnya kita melakukan reflektif sampai kapan aksi nyata itu dilakukan, kemudian siapa saja orang-orang yang terlibat yang dapat membantu beliau, sampai akhirnya permasalahan atau kecemasan atau keraguan-keraguan yang beliau miliki itu bisa terselesaikan permasalahannya. Seperti itu Ibu. Baik Mbak Indah. Di dalam proses coaching tadi, apakah Mbak Indah sudah melakukan sesuai dengan alur tirta yang kita sepakati Mbak Indah? Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan sesuai. Jadi sudah tertera di situ ada tujuannya, Mbak Indah ya, ada indikasinya, dan ya kompetensi tanggung jawabnya Mbak Indah ya. Dari apalagi kompetensi yang ingin Mbak Indah kembangkan selain tadi memberikan pertanyaan aktif ya, berdasarkan coaching tadi yang Mbak Indah lakukan, apalagi kompetensi indikator yang ingin Mbak Indah kembangkan? Oke. Sebelumnya kan saya ingin saat kita melakukan coaching tadi, saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif saya. Nah, di pertemuan selanjutnya atau saat saya tadi melakukan coaching, saya tuh ingin sekali gitu, bagaimana supaya kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot itu lebih meningkat di diri saya gitu. Takutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kurang berbobot tadi mungkin kurang mengenai gitu ya dari coach saya. Jadi harapannya nanti ke depannya saya lebih mampu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Ibu. Jadi dari indikator ketercapaian yang Mbak Indah inginkan yang pertama yaitu ada mendengarkan aktif, Mbak Indah juga ingin mengembangkan tentang keterampilan pertanyaan berbobot Mbak Indah. Ya. Mbak Indah, sampai di sini dulu observasi saya. Kita akan ketemu lagi lain hari, Mbak Indah ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Indah. Sama-sama Ibu Nila, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.